Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya terkait dengan pembahasan kitab Zubdah, kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan persoalan wasiat, sesuatu yang terkait dengan persoalan kematian ya. Yang terkait dengan persoalan kematian itu ada terkait dengan sholat jenazah, kemudian ada yang terkait dengan ziaratul kubur, lalu kita juga sudah bahas terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan tersebut, tetapi kita nggak membahas tentang warisan ya. Karena pembahasan warisan itu agak sedikit menjelimet, perlu hitung-hitungan, dan tentu sulit bagi kita untuk memahami kalau kita nggak memiliki dasar terkait dengan persoalan tersebut. Maka saya skip, langsung masuk ke al-wasiyah, tentang wasiat. Jadi wasiat ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas hukum dari wasiat itu adalah mustahabbah, yaitu hukumnya sunnah, dianjurkan, fi thulusit tirkah, pada sepertiga warisan yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal. Nah, pada pembahasan pada malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ma najjazahu fi hayatihi minat tabarru'ati in fa'alahu fi sihhati u'tubira min ra'sil mali. Wawunya di sini adalah wawu ibtida ya, wawu isti'nab, wawu yang ada di permulaan. Di dalam bahasa Arab enggak perlu diartikan. Beda kalau wawunya wawu ataf, yaitu wawu penghubung, maka dia diartikan dan, tapi di sini bukan wawu penghubung. Ma najjazahu fi hayatihi minat tabarruat. Ma ini nanti akan dijelaskan dengan kalimat at-tabarruatu. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, strukturnya adalah tabarruat itu artinya sumbangan. Tabarru' itu sumbangan tuh. Atau kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang lain, itu tabarruat. Jadi kalau kita artikan dan, tapi nggak diartikan dan ya, sumbangan-sumbangan atau kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan di dalam kehidupannya. Najjaza itu artinya melaksanakan, mengeksekusi, itu najjaza. Fi hayatihi, di dalam kehidupan dia. Minat tabarruat, dari sumbangan-sumbangan, yang ini menjelaskan kata ma. In fa'alahu, jika dia lakukan, fi sihhati, kata sihha itu artinya sehat. Kata sehat itu diambil dari bahasa Arab sihah, lalu kita gunakan menjadi kalimat sehat. Dalam waktu sehat, u'tubira min ra'sil mal, maka dianggap atau diambil dari roksi, itu artinya kepala, tapi maksudnya pokok, al-mali, harta. Jadi dari pokok harta, dari keseluruhan harta. Maksudnya apa? Ketika Anda dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit, maka wasiat itu bisa berlaku dari semua harta yang dimiliki. Jadi semua harta yang dimiliki itu sebagiannya bisa diwasiatkan. Berapa hitungannya wasiat itu? Sepertiga. As-sulus, sepertiga. Tapi dari seluruh harta.
Kalau dia dalam keadaan sehat. Itu satu tuh ketentuan dalam fikihnya. Bagaimana kalau seandainya dia dalam keadaan sakit, dia berwasiat. Dia terbaring di tempat tidur, lalu kemudian kayaknya ini ajalnya sudah mau sampai nih. Lalu dia berwasiat. Berwasiat itu macam-macam. Ada wasiat terkait dengan persoalan agama, seperti wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelahku. Kan ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 132, 133 itu bicara tentang wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya dan wasiat Nabi Yakub kepada anaknya. Tapi wasiatnya bukan harta. Tapi wasiatnya adalah berpegang teguh kepada Islam. Kalau kita nggak pernah itu wasiat gitu. Paling wasiat kita, nanti kalau gua meninggal nih, mobil nih lu kasih dia ya, gitu. Kalau gua meninggal nanti 50% atau 50 juta ini serahin ke panti asuhan, itu wasiat. Atau kalau gua meninggal nih kontrakan nih buat operasional masjid, toh itu wasiat tuh. Iya. Kenapa? Karena biasanya orang yang mau meninggal dia pikir dirinya nanti di akhirat, di alam barzah. Dia nggak mau ketika dia meninggalkan dunia, dia nggak dapat pahala terus-menerus. Dan itu harus kita pikirkan. Sebelum kita meninggal, kita harus punya tabungan akhirat itu dalam bentuk wakaf. Kenapa? Karena dia terus-menerus mengalir. Maka kalau saya sih sebelum ente sakit, dari sekarang sudah. Kenapa? Biasanya kalau sudah sakit nih, lalu wasiat, belum tentu wasiatnya dijalanin loh. Kenapa? Ya namanya anak-anak kan. Anak-anak atau keluarga kita kalau udah bicara tentang persoalan duit dia lupa tuh sama orang tuanya. Biasanya gitu. Makanya sebelum dia meninggal udah nih gua kasih buat masjid nih satu kontrakan. Sehingga mengalir terus-menerus pahalanya kalau dia meninggal tuh. Tapi dia bilang kalau gua udah meninggal nih masjid operasionalnya dari kontrakan gua nih. Tapi bikin hitam di atas putih supaya jangan sampai nanti ada yang menggugat. Itu penting. Nah, sekarang kita lanjutin. Gimana kalau seandainya orang itu dalam keadaan sakit, yang sakit itu mengantarkan dia pada kematiannya. Sakitnya sakit keras. Kata penulis kitab ini disebutkan wa in fa'alahu fi maradil mauti, kalau dia melaksanakan wasiat itu fi maradi pada saat sakitnya al-mauti yang mengantarkan pada kematian, satu nih keadaannya. Atau dia menyampaikan wasiat itu fi hali dalam keadaan iltihamil qital. Tapi jarang nih. Iltihamil qital itu artinya pertempuran jarak dekat. Kalau orang perang itu berantemnya main pedang tuh, jarak dekat. Duel. Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak ada lagi begitu. Main tembak-tembak aja kan. Fi halil iltihamil qital, pada saat ketika pertempuran jarak dekat, namanya iltihamul qital. Qital itu artinya perang, iltiham itu perangnya antara dia berhadapan dengan dia. Itu perang. Artinya kalau pakai pedang pas tuh. Tapi zaman Nabi kan ceritanya pakai pedang. Jadi berhadapan. Itu yang kedua kondisinya. Atau haijanil bahri, atau dia berlayar cari ikan. Lalu kemudian di dalam pencarian ikan itu ada gelombang lautan tuh, namanya haijanil bahar. Artinya gelombang lautan, apa sih bahasanya tuh? Kayak ombak besar itu. Kalau ombak besar ya resikonya mati tuh, gitu maksudnya. Awit taqdimi lil qital, atau dia berangkat untuk dibunuh. Maksudnya ke peperangan udah pasti akan resikonya hidup atau mati. Itu namanya at-taqdim lil qital. Atau mungkin dia mau dihukum mati misalnya. Gitu namanya at-taqdim lil qital. Bukan lil qital, lil qatli. Seperti itu. Nah, itu kondisi kedua.
Au fi waj'il wiladati, kalau bagi perempuan pada saat ketika dia melahirkan, al-wiladah. Wiladah itu melahirkan, waj'i itu artinya sakit. Artinya ketika orang melahirkan itu kan pasti ada sakit itu antara hidup dan mati itu. Au ba'dal wilada, atau setelah dia melahirkan kondisinya lemah. Itu juga antara hidup dan mati. Wa qabla infisalil masyimati, atau sebelum apa? Infisal itu artinya lepas. Lepas apa? Al-masyimah itu artinya plasenta. Apa plasenta itu? Nah, tali pusar. Atau sebelum lepasnya tali pusar, itu masyimah. Disebut dengan al-khalas, artinya diputuskan itu. Wattasalat hadil umur, dan semua urusan-urusan ini ittasalat, berhubungan, bil mauti, dengan kematian, maka u'tubira minats sulus. Kalau dia wasiat, maka diambil dari hartanya sepertiga hartanya. Ngerti ini maksudnya? Jadi kalau dalam keadaan sehat nih, tidak dalam keadaan sakit atau keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, maka seorang yang berwasiat bisa berwasiat dari semua harta yang dimiliki. Satu tuh. Tapi kalau dalam keadaan dia sakit, yang sakit itu mengantarkan kepada kematiannya, atau dia berada dalam kondisi-kondisi yang itu bisa membuat dia mati, lalu dia berwasiat, maka diambil dari sepertiga hartanya, bukan keseluruhan hartanya. Itu pun dengan syarat tidak merugikan ahli waris. Kenapa? Kalau sudah mau meninggal, maka terkait dengan ahli waris. Tapi kalau masih sehat, harta itu milik dia sepenuhnya. Gue punya harta nih, gue mau kasih siapa juga urusan gue. Betul kan Pak Bejo ya? Pak Bejo punya kontrakan 20. Gue mau kasih nih janda sebelah satu kontrakan misalnya. Kalau Pak Bejo boleh, dia udah duda. Kalau ente nggak boleh Ri. Kalau Ruri nggak boleh. Kalau Ruri kasih begitu diusir. Orang Pak Bejo aja diusir ya. Pak Bejo diusir. Nah, kalau dalam keadaan sakit memang itu wasiat diambil dari sepertiga hartanya. Kalau dalam keadaan sehat, dia bisa berwasiat dari seluruh harta yang dimiliki. Tapi wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau dia sakit, saya ulangi lagi, nggak boleh dari seluruh harta, harus dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Kenapa? Di situ ada hak ahli waris. Itulah Islam. Apa hikmahnya sampai kemudian dibedakan? Hikmah yang pertama terkait dengan pembatasan sepertiga itu adalah menjaga hak ahli waris. Jangan sampai ente meninggal, ahli waris ente dalam keadaan susah. Tuh. Maka Islam memperhatikan juga orang tua jangan egois. Kalau punya anak jangan lupa anak itu ditinggalkan dalam keadaan jangan susah. Tuh begitu. Kalau dalam keadaan sehat, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa harta milik itu pada dasarnya kepemilikan kepada yang punya. Kalau dia memiliki harta, maka dia berhak untuk mengelola harta tersebut. Apalagi dalam keadaan sehat. Itulah Islam. Jadi Islam itu logis. Islam itu agama yang masuk akal, tidak memberatkan dan logis tuh. Karena Islam itu logis, maka banyak orang yang masuk Islam. Banyak sekali. Ini baru persoalan wasiat aja udah logis banget itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, li'anna hadhil umuro, dibacanya fathah karena ada kata li'anna. Li'anna hadhil umuro, karena persoalan-persoalan ini mulhaqatun, dikaitkan dengan bil maradi, dengan sakit, alladzi yang yukhafu minhul maut, yang dikhawatirkan dari penyakit itu akan membawa kepada
kematian. Kalau penyakit itu atau sakitnya dia bisa mengantarkan kepada kematian, maka disitulah kalau dia berwasiat hukumnya sunnah, maka wasiatnya itu diambil dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Bisa dipahami ya? Nanti saya akan memberikan contoh-contoh. Wa illam yaqa, waunya wau istinaf lagi, wau ibtida permulaan. In jika lam tidak, yaqa terjadi. Jika tidak terjadi, dzalika tabarru'u, pemberian sumbangan atau hadiah atau sesuatu yang diwasiatkan, fi maradil mauti, pada saat ketika dalam keadaan sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, satu, wala fi halin minal ahwalil mutaqaddimah, atau tidak terjadi pemberian wasiat itu dalam kondisi-kondisi yang sebutkan tadi al-mutaqaddimah. Maksudnya apa? Pertama, pada saat ketika dia peperangan satu lawan satu. Kedua, ketika dia berada di lautan, ada gelombang besar, ombak besar, atau dia misalnya mau dihukum mati itu, atau dia pergi dan kemungkinan besar dia pasti akan terbunuh, atau ketika bagi perempuan akan melahirkan sakit pada saat melahirkan, itu antara hidup dan mati, atau setelah melahirkan, atau pada saat sebelum dilepasnya plasenta, atau apa tadi namanya? Tali pusat. Pusar ya, kalau kita bilang tali pusar. Kalau bahasa Indonesia tali pusat kan? Tali pusat. Nah, kalau tidak dalam keadaan-keadaan seperti itu, atau disebutkan lagi awwaqa'a, atau terjadi fi hadhil ahwal, dalam keadaan-keadaan ini, walam yattasil bil mauti, tapi tidak berhubungan dengan kematian. Keadaannya seperti itu tapi enggak terkait dengan kematian. Lam yu'tabar minats thuluts, maka itu enggak dianggap diambil dari harta sepertiga hartanya. Lalu apa yang terjadi? Bal, tetapi yaqa'u min ra'sil mal, diambil dari pokok harta yang dimilikinya. Kenapa? Alasannya dia dalam kondisi yang tidak mati. Berarti dalam kondisi apa? Normal, sehat. Meskipun keadaannya seperti itu, tapi dia enggak mungkin dianggap akan terjadi kematian pada dirinya. Maka dianggap kondisinya sebagai kondisi sehat, kondisi normal, maka kembalilah dia bisa berwasiat dari seluruh harta yang dimilikinya. Tapi pada saat dia berwasiat harus tidak lebih dari 1/3. Kalau dalam keadaan sakit, dalam sakit atau keadaan-keadaan tersebut yang terkait dengan kematian, maka dia tidak boleh berwasiat kecuali dari 1/3 harta yang diwarisi. Berarti 2/3-nya harus dibagikan bagi warisan. Itu maksudnya. Enggak boleh semuanya. Karena ini terkait dengan hak ahli waris. Nah, kalau saya berikan contoh misalnya begini. Ada seorang sakit ya. Katakanlah sakit biasa. Yang sakit biasa itu seperti flu ringan lah. Kalau flu ringan itu bisa mati enggak orang? Enggak, berarti penyakitnya enggak mengantarkan pada kematian. Lalu saat itu ya kemudian punya mobil. Mobil itu diberikan kepada keponakannya sebagai hadiah. Pada saat dia sakit flu. Yang sakit itu enggak mungkin mengantar dia pada kematian. Berdasarkan pertimbangan medis. Beberapa bulan kemudian yang sakit itu sembuh total. Dan hidup normal selama setahun. Jadi sembuh tapi hidup selama setahun, tiba-tiba kecelakaan, meninggal. Nah, pertanyaannya adalah gimana tuh dengan mobil? Maka kalau kita analisis dari perspektif fikihnya, pemberian mobil yang dilakukan oleh orang yang sakit dan kemudian meninggal, itu yang pertama sakitnya bukan sakit yang dikhawatirkan membawa kematian. Itu satu analisis fikih.
Oleh karena itu maka pemberian ini tidak dianggap sebagai wasiat sakaratul maut, tapi hanya hibah, bukan wasiat. Yang kedua, nilai mobil yang diambil dari pokok harta saat hidup itu enggak terikat dengan sepertiga. Jadi enggak terikat dengan sepertiga. Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan itu dalam kondisi sakitnya tidak membawa kepada kematian, meskipun setelah itu dia mati. Maka itu nggak bisa lagi diambil, karena itu diambil dari seluruh pokok hartanya. Itu ketika Ahmad meninggal atau orang yang sakit itu meninggal, mobil tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari wasiat terbatas sepertiga. Kenapa? Kalau dia menyampaikannya itu dalam posisi dia sakit keras yang akan meninggal, maka kemudian dia berwasiat mengatakan bahwa ini mobil dikasih ponakannya, maka ketika dia meninggal harus dikaitkan dengan sepertiga harta itu. Kalau ternyata dia lebih dari sepertiga, maka nggak diberikan. Maksudnya ngerti nggak? Kalau lebih dari sepertiga hartanya, maka dia tidak boleh diberikan. Kenapa? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Tapi karena dia memberikannya itu pada saat sakitnya, sakit biasa, tidak sakit yang mengantarkan kepada kematian, maka itu dianggap bukan wasiat, tapi dari seluruh pokok harta. Kalau dia berwasiat misalnya, itu pun tetap dari seluruh pokok harta. Kenapa? Karena dia dalam kondisi bukan sakit yang mengantarkan pada kematian. Jadi harus bedainnya gitu tuh. Bisa dipahami ya? Itu ceritanya begitu, kalau diceritakannya seperti itu. Nah sekarang kita lanjut nih. Fa'in ajuza atau ajiza, kalau sepertiga harta itu tidak cukup, fa'in ajiza sulus, kalau sepertiga itu tidak cukup, misalnya amma najjazahu fil maradi, dari apa yang diberikan pada saat ketika dia sakit, wa kanat hadhihi tabarru'atu murattabatan. Sementara wasiat tersebut ini bertingkat-tingkat. Murattabah itu bertingkat-tingkat tuh. Maksudnya banyak. Dia wasiatnya ke A, ke B, ke C, ke D. Itu namanya murattabah. Kan ada orang tua kan wasiatnya banyak. Satu, wasiat nih, mobil tuh nanti kasih dia ya, satu. Nanti ini kasih ke panti asuhan. Tuh banyak tuh wasiat. Itu namanya murattabah. Sementara enggak sampai sepertiga tidak cukup hartanya. Kan kalau meninggal berapa dari sepertiga harta yang ditinggalin kan? Enggak cukup tuh. Kenapa? Karena wasiatnya kebanyakan. Jumlah yang diwasiatkan jumlahnya lebih besar dari sepertiga. Dan itu wasiatnya bertingkat-tingkat, banyak. Apa solusinya? Nah, itu dijawab di dalam fikih, budi'a itu dimulai. Budi'a. Itu kan tulisan budi'a kan? Ada dhamma ya. Budi'a dimulai bil awwali, dari yang pertama, maksudnya yang paling rendah nilainya, fal awwal, kemudian yang paling rendah dan naik dari yang rendah. Artinya dari mana dulu? Dari rendah baru naik ke atas tuh. Baru hitungnya kalau seandainya wasiat itu yang ada yang 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, dimulai dari mana dulu? Dari mana? Dari 20 juta dulu, dari yang paling rendah atau yang paling kecil. Itu satu tuh. Nanti kita berikan satu kasus supaya mudah dipahami. Fa in waqa'at duf'atan wahidatan, kalau wasiat itu terjadi sekaligus ya. Wa ajazas sulus, tetapi sepertiga enggak cukup. Anha, untuk memenuhi apa? Wasiat tersebut. Tapi sekaligus, kalau tadi kan murattabah, berjenjang. Ini sekaligus nih. Satu jenis maksudnya. Misalnya saya beri contoh.
wasiatnya terlalu banyak tuh. Dia punya harta mungkin yang ditinggalkan dari sepertiga itu cuma 200 juta. Tapi dia wasiatnya sampai 250 juta. Cukup nggak tuh? Nggak cukup tuh. Tapi satu jenis. Misalnya apa? Untuk pembangunan masjid. Nanti kalau gue meninggal nih, dari harta warisan gue, 250 juta gunakan untuk wakaf masjid. Misalnya. Ternyata setelah dihitung warisannya, diambil sepertiga dari warisan itu, nggak sampai. Cuma dapat 100 juta. Itu namanya satu jenis, tapi nggak cukup sepertiga, maksudnya gitu. Lalu gimana? Maka di sini dijelaskan qusimat sulus bainal kul. Kemudian dibagikan sepertiga itu yang kalau sepertiganya misalnya 200 juta nih, dibagikan sama rata itu. Bainal kul, di antara semua wasiat itu. Ini wasiatnya satu jenis nih, misalnya kalau satu jenis tadi, misalnya tentang pembagian A, B, C, tapi satu jenis. Kalau yang pertama tidak satu jenis, tapi banyak. Ketika maksudnya? Yang pertama murattabatan, dia berjenjang tuh. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya kalau ini satu jenis. Banyak tapi satu jenis. Misalnya saya beri contoh, jangan yang tadi lah. Misalnya nanti kasih ada 5 orang nih masing-masing 50 juta. Satu jenis nggak tuh? Tapi banyak. Banyak dia. Maka dalam fikih disebutkan qusimat sulus bainal kul. Sepertiga itu yang dibagikan seluruhnya. Sepertiganya berapa tadi? 200. Berarti 200 dibagi 5. Berapa dapatnya? Berarti nggak sampai 50. Begitu cara bagikannya. Di dalam penjelasan fikih. Kalau saya berikan contoh misalnya, saya berikan contoh biar mudah ya. Ada seorang, dia pedagang nih. Kalau pedagang kan biasanya duitnya banyak ya. Tiba-tiba kemudian dia sakit. Terbaring dia di ranjangnya tuh. Karena dia tahu nih bahwa ajalnya ini udah dekat nih, karena penyakitnya mungkin bukan penyakit biasa ini. Penyakit yang dia rasa kayaknya gue mau meninggal nih, maksudnya begitu. Lalu dia panggil anaknya tuh. Kebetulan anaknya ada 3 dipanggil. Lalu dia sampaikan wasiat terakhirnya. Jadi dipanggil anaknya itu, lalu dia wasiat tuh. Kan biasanya gitu kalau orang tua yang mau meninggal tuh. Yang ada hartanya, kalau nggak ada hartanya jarang tuh wasiat. Mau wasiat apa? Nggak ada duitnya. Kalau yang banyak kontrakannya itu gaji apu tuh, orang tuanya mungkin dulu ya. Ada wasiat nggak dulu? Ada wasiat ya? Tuh ada wasiat. Kalau seperti kita, ya, apa wasiatin? Paling wasiatnya apa? Panggil, gue punya utang tuh, aduh, berarti wasiat utang, jangan lupa lu beresin. Baru dicari-cari 500 juta, miskin gitu. Ini biasanya yang memang banyak kontrakan biasanya wasiat itu. Ceruri babenya itu kan wasiat ya. Ini kontrakan ini buat lo, kontrakan ini buat ini, kan begitu ya. No di tanah kosong di sana itu jangan dijual tuh, bukan tanah lo. Itu wasiat juga tuh, wasiat Abu Nawas. Abu Nawas wasiatnya gitu. Mau meninggal aja masih bercanda ya. Nah, dipanggillah 3 orang. Lalu dia bilang nih sama 3 anaknya, itu nanti sepeda gunung tuh, dia kan punya sepeda nih. Sepeda itu yang nilainya 3 juta, lu kasih buat cucu gua tuh. Si A namanya. Jadi dia donatin tuh. Kemudian dia bilang lagi, nanti lu kasih buat masjid, buat karpet tuh yang sedang nyari wakaf masjid tuh. 5 juta kasih kan, berarti udah berapa juta tuh? 8 juta tuh. Nanti buat panti asuhan, kasih ada mobil tuh, ada mobil box, kasih buat mereka itu. Mobilnya harganya 50 juta. Berarti kalau dihitung sudah 58 juta. Setelah dia berwasiat, si A ini kemudian meninggal. Nah,
pada saat meninggal itu kan dihitung tuh harta warisan. Itu kan? Ya dihitung tuh. Dia hitung harta warisan itu, lalu kemudian dia simpulkan berdasarkan pesan dari babeknya yang meninggal harus dari sepertiga hartanya. Kan warisan nih, sepertiga dari warisan nanti. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata dari sepertiga itu yang bisa digunakan cuma 10 juta. 10 juta. Sementara yang di atas berapa juta tuh? 58 tuh. Berarti sampai sepertiga enggak? Enggak, itu kasus yang tadi tuh. Enggak sampai sepertiga. Lalu kemudian gimana solusinya? Dipanggil lah Ustadz. Ditanya. Lalu kemudian Ustadz itu bilang, wasiat babel itu beda jenis dan nilainya. Kan ada jenis nilainya beda kan? Yang pertama modelnya gini, yang kedua begini dan seterusnya. Kalau dalam fikih maka harus berjenjang, murattabah. Tadi bertingkat. Dari mana dulu? Dari yang rendah dulu tuh. Jadi harus dibayar dari yang rendah, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga harta warisan, 10 juta itu. Maka kemudian dia berikanlah dari yang paling rendah. Yang paling rendah yang mana? 3 juta tuh. Maka kemudian dia mulai dari wasiat yang terendah, sepeda dikasih. Ya kan? Dikasih, kemudian sisanya berapa juta? 7 juta. Lalu kemudian wasiat berikutnya, wasiat menengah. Apa tuh yang menengah tadi? 5 juta buat karpet. Berarti dipotong tinggal berapa itu? Dari 7 juta dipotong 5 juta tinggal berapa? 2 juta. Wasiat tertingginya 50 juta. Kurang kan? Nah itu kasih 2 juta. Sisanya seperti yayasan itu. Nah kecuali kalau ahli warisnya itu karena ingin jalanin wasiat babenya, dia kumpulin lah duit masing-masing. Mungkin dari harta warisan yang ditinggalin babe itu 2/3, udahlah kita patungan aja nih. Gimana kalau misalnya kita kasih buat babe kita ini, kasih ke ini untuk membeli mobil box misalnya, atau mobil box ini kasih ke situ aja. Nah itu boleh, itu batu anak hebat tuh. Orang soleh tuh anaknya. Kenapa? Tetap wasiat babenya dijalanin meskipun tidak sampai 1/3 harta warisnya. Kecuali kalau dia belum meninggal, sehat, dibilang langsung. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau udah mau sakaratul maut tuh, itu harus 1/3 dari harta warisan. Bisa dipahami gitu? Bisa ya? Nanti kasusnya begitu kalau ada yang nanya tuh. Terkait dengan wasiat. Kita lanjutin ya. Watalzamul wasiyatu bil mauti in kanat li ghairi muayyanin kal fuqara'i. Talzamu itu artinya wajib ya, lazim atau berlaku secara pasti itu. Apa yang berlaku secara pasti atau wajib? Al-wasiyah bil mauti, dengan kematian dari orang yang berwasiat. In kanat, kalau wasiat itu adalah li ghairi muayyanin, untuk pihak yang tidak ditentukan. Artinya enggak pakai nama itu. Kalau anak kan ada namanya kan? Ini nanti buat ponakan lo, itu ditentukan. Tapi ini enggak, al-fuqara, seperti orang-orang fakir, enggak perlu disebutin namanya. Yang penting dia orang-orang fakir, itu maksudnya li ghairi muayyan. Itu satu tuh. Bagaimana kalau seandainya yang diwasiatkan itu adalah orang yang tertentu? Fa in kanat li muayyanin, kalau seandainya wasiat itu li muayyan, seperti siapa? Zaid misalnya, namanya Zaid, atau namanya Utsman, namanya Umar misalnya. Fal milku mauqufun, maka kepemilikannya itu tertahan. Belum pasti. Kalau yang tidak disebutkan fuqara pasti harus dikasih. Tapi kalau disebutkan itu belum pasti, nanti kita jelasin contohnya. Kepemilikannya itu tertahan, artinya belum dieksekusi wasiatnya, maksudnya gitu. Tapi kalau untuk li ghairi muayyan, seperti orang-orang fakir, harus dieksekusi itu wasiatnya, harus dilaksanakan.
Nah, kita jelaskan ini. Fa in qabila, kalau yang diwasiatkan yang muayyan tadi, qabila menerima ba'dal mauti, setelah kematian dari orang yang berwasiat tersebut, walau mutarakhian, meskipun lambat. Maksudnya dia menerimanya itu dia pikir-pikir. Hukima, maka diputuskan atau dihukumi bi annahu milkuhu, bahwa harta itu adalah miliknya dia. Pada saat orang itu meninggal, pewasiat itu ketika dia bilang buat Zaid ini, hartanya ini, maka diputuskan bahwa harta itu adalah langsung milik kepada orang tersebut ketika dia meninggal. Itu satu tuh. Lalu kemudian disebutkan di sini wa in radda, kalau dia enggak mau nerima, radda ditolak, menolak, dia menolak. Hukima bil milki lil warisi, maka diputuskan harta itu milik kepada ahli waris. Maksudnya begini, ada orang yang diwasiatkan yang bersifat tidak tertentu, maksudnya nggak perlu pakai nama, orang-orang fakir langsung dieksekusi, itu satu kasus. Bagaimana kalau seandainya disebutkan namanya, maka di situ hartanya tertahan, belum dieksekusi maksudnya. Jangan langsung dieksekusi. Maka menunggu orang yang diwasiatkan. Misalnya Pak Bejo misalnya. Lalu kemudian diwasiatkan. Kalau Pak Bejo itu menerima, meskipun menerimanya dalam keadaan dia pikir-pikir dulu, dia terima, maka jadi miliknya tuh wasiat, harta wasiat itu. Tapi kalau seandainya dia tidak mau nerima, misalnya dia diwasiatkan, apa? Dikasih mobil omprengan yang udah rusak. Kata Pak Bejo, ngapain gue terima? Bikin susah aja kan. Dia nggak terima, maka barang itu jadi milik ahli waris. Karena barang rongsokan nggak bisa dijual kan. Dia nggak mau. Dia mau yang baru. Nggak mau yang rusak. Karena ada orang yang mau dikasih mobil nggak mau. Pikirannya apa? Nggak buat apa gue mobil? Gue nggak bisa bawanya. Terus kalau gue bisa, gue taruh di mana? Gue punya garasi. Gue nggak mau gue, gitu. Ada yang begitu. Ini yang berwasiat juga kurang ajar. Wasiatnya itu mobil udah begitu, udah tahu dia nggak bisa bawa mobil, dia nggak punya garasi, wasiat kasih dia. Kasih yang enakan dikit kayak motor kayak, kasih yang begitu. Dia bisa kalau dia terima miliknya, kalau dia nggak terima jadi milik ahli waris. Itu namanya al-mauquf, jadi tertunda, tertahan tuh. Nah kalau kita bikin kasus misalnya cerita ya, supaya Anda mudah ini, misalnya begini, ada seorang, katakanlah namanya si Umar gitu, dia terkena wabah, penyakit yang kemudian dia sakit, yang sakitnya itu bisa mengantarkan pada kematian. Dia kasus seperti COVID lah kayak kemarin tuh. Banyak yang kena COVID lalu kemudian sakitnya sakit parah juga itu. Saya aja pernah kena COVID juga, alhamdulillah sembuh ya, maksudnya nggak terlalu gitu. Sebenarnya sih mungkin bukan COVID karena dibilang flu aja dianggap COVID. Lalu kemudian ketika dia mau meninggal dia panggil dua saksi, dia wasiat. Apa dia bilang? Saya ini punya harta beberapa emas. Lalu saya berwasiat untuk si Utsman misalnya, disebutin namanya tuh, berarti muayyan. Disebutin. Nanti Utsman tuh yang biasa membantu saya, karena mungkin dia waktu hidup sering dibantu oleh dia nih si Utsman. Nanti Utsman tuh dapat 100 keping emas dari harta yang saya miliki. Dan sisanya 50 keping emas buat orang-orang fakir. Berarti disebutin nggak namanya? Enggak disebutin. Nah beberapa hari kemudian setelah dia berwasiat, pada saat sakit, Utsman pun meninggal. Atau Umar meninggal yang berwasiat itu. Lalu kemudian dibacakan wasiatnya. Fakir miskin dapat 50 keping emas. Langsung berlaku tuh. Nggak pakai lagi tertunda tuh. Kenapa? Karena talzamul wasiyatu li ghairi muayyan, disebutkan.
wajib wasiat itu dieksekusi bagi yang ghairu muayyan kal fuqara, langsung dibagikan 50 keping emas buat orang-orang miskin. Kalau disebut orang fakir kan banyak, maka dibagi itu semua dari 50 keping emas. Hukumnya enggak berubah tetap. Bagaimana kalau buat yang tadi yang disebutin namanya? Yang disebutin namanya itu 100 keping emas masih tertahan. Masih tertahan. Yang disebutin namanya itu awalnya ragu tuh. Lalu kemudian setelah dia didesak supaya menerima wasiat tersebut, lalu 2 bulan setelah meninggal orang tersebut dia terima. Itu namanya mutarakhian, lambat, dia meresponnya lambat. Dengan syarat sebagian itu disedekahkan. Nah kemudian gimana tuh berdasarkan hukum? Karena Zaid atau si yang disebutkan namanya itu menerima tapi terlambat 2 bulan, maka 100 keping emas itu dihukumi tetap sebagai milik dari orang itu meskipun lambat dia menerimanya. Sejak hari orang yang berwasiat itu meninggal. Kalau seandainya orang itu menolak, maka 100 keping emas dikasih ke siapa? Ahli warisnya. Jadi begitu cara memahaminya. Itu kasus yang berapa itu, kan ada banyak kasus di sini disebutkan. Nah kita lanjutin ya. Kita sampai jam 9 aja ya. Karena saya lihat udah pada mabok semua ini. Diajak mikir susah ini. Karena wasiat ini mikir. Warisan lebih mikir lagi. Makanya kita skip aja warisan itu. Udah belajar di musola takwa aja warisan itu. Ini kan ada tuh pembahasan tentang masih waris nggak? Masih waris tuh. Nggak bisa habis kalau membahas warisan ini. Wasiat aja kita setengah mati mikirnya. Nah kita lanjutin tuh. Sampai mana tadi? Nah wayajuzu artinya boleh. Ta'liqu itu mengaitkan. Ta'liq. Al-alaqah itu hubungan, menghubungkan atau mengaitkan. Mengaitkan apa? Ta'liqul wasiyati, wasiat ala syartin, mengaitkannya dengan syarat. Fil hayati au ba'dal maut. Baik semasa dia masih hidup, fil hayati au ba'dal mauti, atau setelah dia meninggal. Apa contohnya? Misalnya di sini sebutkan seperti in ja'a Zaidun, kalau Zaid itu datang, faqad ausautu lahu bikaza, maka saya berwasiat buat dia dengan harta ini misalnya. Kalau si Zaid datang, maka saya berwasiat dia dapat misalnya mobil. Berarti dengan syarat gitu. Dengan syarat tuh. Maksudnya adalah dari kalimat ini, ketika kita berwasiat dengan mengaitkan dengan satu syarat, baik syarat itu terjadi saat pemberi wasiat masih hidup atau terjadi setelah pemberi wasiat itu meninggal, maka wasiat itu berlaku jika syarat tersebut dipenuhi. Itu maksudnya. Wa tajuzul wasiyatu, atau contohnya seperti contoh supaya mudah, supaya gampang nih. Misalnya, gue punya anak nih, gue bilang, kalau anak gue lulus ujian, maka gue berwasiat, dia dapat mobil. Ternyata nggak lulus. Dapat mobil nggak? Nggak. Kalau dia lulus, dapat, kami bersyarat. Banyak orang yang begitu, tapi bukan berwasiat. Dia nazar, janji. Kalau gue diterima, gue traktir lu semua. Gitu. Pas udah terima dia lupa. Itu janjinya tuh. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma dia dosa. Yang kedua, dia nggak punya etika tuh. Dianggap dia munafik tuh. Karena janjinya nggak pernah dipenuhi. Ada yang begitu tuh. Banyak tuh yang begitu. Nanti kalau kebun gua kejual, tuh, gua kasih nih masjid 10 juta. Kebunnya kejual 10 juta kagak ada. Ada begitu. Artinya apa? Awal aja dia ngomong gitu. Tapi pada saat kalau udah
keluar, nggak keluarin dia. Modelnya seperti itu, banyak model begitu. Makanya jangan berjanji. Ada tuh si Syarifuddin ya, di Masjid Nurul Iman, dia bilang, gua ini, dari gua bilang, kalau tanah gua laku, lu umroh nanti. Pasangannya laku, gua nggak digajak-ajak umroh katanya. Dia bilang, jangan lu pikirin. Iya, gua bilang jangan lu pikirin. Kedua, maafin aja, masih keluarga lu juga, dia bilang. Anggap aja dimain-main, gitu. Karena kalau dipikirin repot juga. Ditanya gimana hukumnya? Ya hukumnya tadi dia itu melanggar janjinya. Tapi kalau dia nazar kena kafarat sumpah. Tapi dia bilang begitu, bilang aja anggap aja main-main lah, nggak usah terlalu dipikirin, dia bilang. Anggap aja bercanda. Dan kebetulan bercandanya serius banget itu kan. Nah itu contohnya tadi begitu. Bagaimana berikutnya? Wa tajuzul wasiyatu bil a'yani wa bil manafi'i kamanfaati darin. Boleh ente wasiat dengan benda-benda fisik, maksudnya benda-benda yang terlihat. Wa bil manafi'i, atau dengan benda-benda yang tidak terlihat. Manafi', manfaat. Misalnya apa? Seperti manfaat nempatin rumah. Kayak Bahrul nih misalnya. Contoh ya. Kalau gue meninggal nih rumah ini Bahrul nempatin. Tapi ini bukan rumahnya si Bahrul. Tapi rumah keluarga. Tapi dia bilang, nanti lu yang nempatin wasiat. Boleh gitu? Boleh. Tapi namanya bil manafi. Dengan memanfaatkan benda. Atau di sini konteksnya adalah rumah. Wabil ma'dum, bisa juga berwasiat dengan sesuatu yang belum ada. Misalnya apa? Kal wasiyati bima tahmilu hadis sajarah. Seperti wasiat dengan sesuatu yang dimunculkan oleh pohon ini, buah. Buahnya belum ada. Pohon duren nih. Wasiat nanti nih. Wasiatnya apa? Hasil dari duren ini nanti buah si A. Pohon duren. Itu ada buahnya enggak tuh? Belum ada buahnya. Berarti makdum. Kalau dia berbuah nih, ini duren nih pohon ini nanti hasilnya buah si Utsman misalnya. Berarti wasiatnya dengan sesuatu yang belum ada. Boleh nggak itu? Boleh. Di sini disebutkan watajuzu, boleh. Termasuk berwasiat wabil majhul, dengan sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya apa? Kasaubin. Seperti baju, dia nggak tahu ukurannya berapa, warnanya apa, dari bahan apa. Itu kan nggak diketahui. Tapi gue bilang, gue wasiat nih baju ini nanti buat dia. Itu nggak diketahui itu. Warnanya apa, dari bahan apa, kemudian ukurannya berapa. Itu majhul. Tapi barangnya ada, tapi majhul, nggak diketahui. Boleh nggak itu? Boleh. Wabima la yaqdiru ala taslimihi wabima la yamlikuhul an, atau berwasiat dengan sesuatu yang tidak mampu diserahkan, atau dengan sesuatu yang tidak dimiliki sekarang, nanti dimilikinya enggak sekarang. Itu dalam fikih hukumnya adalah boleh. Misalnya saya berikan contoh, si A sakit keras. Sebelum meninggal dia bilang tuh sama anak-anaknya. Dia berwasiat dengan benda fisik, a'yan. Misalnya dia bilang, gua wasiat nih kalung emas gua nanti buat anak perempuan gua namanya Aisyah. Itu benda. Boleh. Atau dia wasiat dengan manfaat, al-manafi. Contohnya apa? Gua wasiat nanti yang tinggal di rumah kosong di sana itu punya gua, nanti si ponakan gue namanya si Farid misalnya. Itu namanya manfaatin rumah. Yang ketiga, dia wasiat lagi. Diwasiat dengan sesuatu yang enggak ada, makdum, enggak kelihatan. Dia bilang, gue wasiat nanti hasil panen dari kebun rambutan ini tahun depan buat musola, buat masjid. Hasilnya. Itu udah ada belum? Belum. Namanya makdum. Atau dia wasiat dengan sesuatu yang enggak diketahui, dia bilang,
gua wasiat ini nanti 3 ekor kambing dari kandang gua untuk fakir miskin. Kambing itu nggak ditahui jenisnya, umurnya, ciri-cirinya. Itu namanya majhul. Karena dia mau meninggal, dia bilang, kambingnya mana? Nu kandang sono tuh. Berarti majhul, nggak diketahui. Kalau ada di depan, itu nggak majhul. Yang berikutnya adalah wasiat dengan sesuatu yang enggak bisa mampu diserahkan. Apa dia bilang? Gua wasiat ini nanti sumur sumur tua milik tetangga kita itu nanti untuk warga kampung. Itu maksudnya nggak bisa diserah terimakan. Dan wasiat dengan sesuatu yang tidak dimiliki maksudnya apa? Dia bilang nanti ahli waris gua menjual mobil gua, aku wasiatkan 10% dari hasil penjualannya untuk panti asuhan. Itu belum dimiliki hasilnya, mobilnya aja belum dijual. Boleh nggak? Boleh. Nah itu terkait dengan persoalan wasiat. Saya pikir sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti terkait dengan pembahasan wasiatnya masih ada banyak nih. Insya Allah kita akan bahas nanti setelah Lebaran, ya. Sakit lagi kan muktasor. Habis ini terakhir. Nanti setelah Lebaran kita lanjutin nih. Penis tahun ini. Sampai 2026 gitu nih. Kan tanggal 2 kita udah tawakuf ya. Berarti kita nanti habis Lebaran baru terusin lagi nih tentang wasiat. Jadi kalau kita selesai satu persatu, kita jadi paham tuh tentang ilmu-ilmu fikih. Saya pikir pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah dari pembahasan yang sedikit ini bisa kita pahami. Kalau ada nanti orang-orang bertanya, kita bisa menjawabnya dengan baik tuh terkait dengan persoalan wasiat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.